bersama aku Dinar Candy hari ini. Nah, Opera Squad nih kembali lagi di podcast Versus. Jadi aku ke podcast Versus ini membawa bapak aku Haji Acep. Tuh bapak, halo pak, dadah pak. Halo Opera Squad gitu. Halo Opera Squad. Nah gitu. Sama adik aku ini Cecep. Tapi adik aku ini di absennya itu namanya Teteng, tapi panggilan rumah Cecep. Gak ada nama lain ya. Gak ada yang mending gitu namanya. Tadinya itu kan nama adik aku tuh Teteng, pengen diganti lebih bagus lagi. Nama adik aku tuh Cecep, pengen diganti lebih bagus lagi, tapi jadinya Teteng. Kayak sama aja gitu loh, kayak pemanggilan dua kata gitu. Halo dong Cep ke Halo Press Squad. Jangan jauh-jauh tuh di itunya tah, biar kedengeran suaranya. Gitu gaya. Sip. Gila podcast adik aku, guys. Podcast gimana Cep? Rasanya podcast di Opera nih? Rasanya good aja. Good. Bahasa orang Cianjur good kayak gitu. Ya jadi nih Opera Squad sama lagi di podcastnya Versus. Jadi kita tuh memang di Cianjur tuh lagi memang kena musibah. Jadi aku tuh bawa bapak aku ke Jakarta. Mama, bapak, adik-adik aku bawa ke Jakarta biar maksudnya tuh kan banyak gempa susulan. Terus aku ya udah bawa bapak aja ke Jakarta dulu gitu. Bapak ngantuk pak? Enggak. Bapak ngehuleng saja. Aduh, di bapak. Pan didengerin, diperhatiin. Oh, didengerin, gitu. diperhatiin. Jadi yang nanya ini teteh sekarang gitu. Ya bisa dibilang keluarga aku tuh menjadi korban gempa di Cianjur karena memang lokasi kita tuh dan rumah kita juga kena gempa ya Pak, sampai retak-retak ya. Retak-retak. Bapak ngantuk? Enggak. Iya, Bapak mana juga ngantuk. Enggak. Rumah kita kayak gimana Pak sekarang di kampung Pak? Pokoknya ya ada tetangga ada yang roboh. Kalau bapak mah di depan aja yang retak-retaknya, kalau di dalam enggak. Di dalam rumah enggak, depan-depannya. Nah, ini pesantren kamu. Jadi aku tuh keluarga kayak gini guys. Ini keluarga aku yang tadinya tuh ngumpul. Terus aku udah punya pekerjaan, pindah ke Jakarta, punya rumah di Jakarta. Nah adik aku yang ini tuh di pesantrenin. Jadi dia tuh udah nggak ada di rumah selama 6 bulan. Jadi dia tuh kayak mondok gitu. Jadi udah misah dari orang tua. Nah pondok pesantren dia roboh lah kayak gitu. Dan sekarang kondisi pesantrennya seperti apa? Cep? Hancur banget sekarang. Hancur banget ya? Hancur parah. Yang kan ini sekolahannya, terus asramanya yang buat tempat tidur itu roboh juga? Iya. Semuanya, jadi kelas sama tempat itunya tuh roboh semua? Iya, pada hancur semua pokoknya. Kenapa? Gak tega liatnya. Gak tega? Tapi Cecep sekarang masih keinget gak sih teman-teman yang waktu pas Cecep itu kan pas kejadian kan, jadi dia itu sekarang tuh kayak punya trauma, suka ngelamun gitu. Nah jadi apa Cecep tuh keinget terus sih sampai sekarang. Keinget yang teriak-teriak. Jadi takut kesana juga. Jadi kayak ada memori ingetan gitu ya. Jadi kemarin tuh aku sempet bawa dia buat kayak kayak barang kayak sembako buat ngebantu di sana. Tapi aku ajak dia biar ketemu sama gurunya, ngelihat kondisinya. Cuman ya itu yang aku takutin tuh kan robohannya itu masih ini kan belum dibenerin juga. Terus aku tuh dia tuh kayaknya masih trauma sama masuk kelas ya, kamu tuh ya. Takut gak sih kalau di kelas? Takut sampai sekarang. Takut ya. Soalnya kelasnya paling bawah. Minta sama gurunya, aku mau kelasnya paling atas. Enggak. Atau kelasnya pengen yang deket lapangan kayak gitu. Nah, enggak, udah di situ aja. Request nanti kalau nggak enak mah ya jadi nggak konsentrasi belajarnya. Bapak protes kayak. Insya Allah nanti bapak protes. Kenapa? Jadi supaya bisa dia nyaman. Jadi terlalu kalau misalkan ada ini kan bapak terlalu kepikiran. Kenapa kemarin bapak langsung nangis kan dong? Kasihan anak bapak gitu, gimana anak bapak kan ini anak paling bontot gitu. Jadi bapak merasa kalau di rumah itu sering melamun karena biasa bapak kalau misalkan nih Cep misalkan bapak beliin ini
atau benerin ini, dia paling pintar gitu. Cuman bapak juga ditinggalin ke pesantren. Tinggalin ke pesantren, maka bapak terlalu ingat kalau malam-malam biasa bapak nanti itu suka ngobrol-ngobrol sama dia gitu. Nah, sekarang mah udah ditinggalin sama selama 6 bulan ini, bapak terlalu terus mikir gitu gimana. Apalagi ada kejadian ini ya Pak. Apalagi gitu ada kan, kejadian gini, maka bapak sering nangis gitu. Karena gitu. waktu dia kejadian itu bapak kaget kan, kaget beneran. Kenapa itu kan anak bapak sampai di Ponpes itu selama 6 bulan belum pulang karena dia pelajarannya padat ya, pelajaran terus padat. Dia kan misalkan jam 4 udah dibangunin ya, udah dibangunin langsung dia itu dipelajari tahajud. Jadi bangunnya tuh bener-bener pagi ya Pas, setengah 4 bangun. Iya gitu. Sekarang jam 3 teh. Jam 3? Iya makanya. Tidur jam berapa? Tidur jam 10. Jam 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4. Wih, 5 jam doang tidurnya. Iya. Tapi siang ada tidur gak sih? Ada. Ada, suruh tidur. Iya. Apa main? Enggak. Itu waktu itu istirahat, aku mah sering tidur aja soalnya udah agak kuat capek ya, Iya. nggak ini. Tapi ini pas pas kan pas kejadian tuh hari H ya, pas gempa kan di Jakarta juga berasa banget gempanya tuh gede banget. Di sana kan pusatnya itu tuh segede apa sih Cep, dan Cecep lagi ngapain? Waktu itu lagi sekolah tuh kan kelas 2 dan kelas 3 itu pagi, kelas 1 tuh bagian siang. Waktu itu udah makan, udah sholat zuhur. Habis itu kan siap-siap. Nah itu di situ tuh ada bel ya. Aku tuh masuk. Pas masuk tuh kan ngobrol sama teman. Terus ada getaran-getaran itu gak lama gitu. Terus aku kira tuh teman aku lagi jahil gitu kan, bangkunya sering digoyang-goyangin. Temennya suka jahil. Terus tiba-tiba gempanya itu, gede banget. Langsung gede jadi banget. pelan dulu, pelan satu iya, kali. ngegeter doang langsung. Gede banget. Iya. Oh, emang gede banget ya. Yang roboh itu tuh dari getaran yang kedua ya. Iya. Terus pas getar gede tuh lama apa bentar doang ngegeternya? Getarnya sih sebentar, cuman Gede bangetnya itu Gede lama. banget. Terus dari sana langsung si anak-anak murid berhamburan keluar. Iya, keluar semua. Aku tuh kan panik, shock di situ tuh gak bisa lari saking paniknya. Di situ udah teman-temanku pada keluar semua. Barulah di situ aku berdua sama teman aku bisa lari. Ada temennya. Terus teman-teman aku tuh lewat tangga semua, padahal tangga itu udah pada roboh semua. Terus aku tuh mundur lagi kan, gak lewat tangga. Di situ kan ada WC, WC itu ada dindingnya. Di situ aku dibantu sama teman lewat. Nah, itu manjat dinding kamu tuh berarti. Iya. Oh, jadi saling tolong sama teman berdua itu. Iya. Saling tolong, naik ke atas. Iya. Naik ke atas. Nah, teman kamu nanti diambil sama kamu apa gimana? Dia loncat sendiri dia mah. Oh, loncat sendiri. Tapi si temennya nggak kenapa-napa yang ikut Enggak. kamu? Enggak. Oh, berarti yang jalan ke WC itu yang ikut sama kamu berdua nggak ada luka satupun? Nggak ada. Tapi kalau yang lewat tangga ada yang cedera atau apa? Iya, soalnya kan bangunan-bangunannya itu kan kena semua. Oh, kan tangganya itu kan roboh. Cecep lihat temen Cecep yang gimana tuh, ada yang luka apanya aja? Pas aku lihat ada teman deket aku, terus dia datang terus nangis-nangis, ininya tuh udah sobek. Sobek, terus ininya juga hidung-hidungnya tuh udah berdarah semua. Oh, kena timpahan gitu kali ya. Nah, ininya kena kan bekas tembok tangga itu. Terus Cecep gimana, ngebantuin apa gimana? Bingung kamu juga? Bingung aku juga, semua pada nangis, aku tuh gak tahan di situ tuh, udah nangis juga sih. Pasti sih kalau traumanya kan lihat darah-darah, terus lihat, aku sih kebayang ya, itu kan pasti di situ tuh heboh banget ya, kayak pasti kayak udah panik semua orang ya. Terus banyak ngelihat darah-darah, teman-teman terluka, pasti adik aku ini tuh, kamu tuh pasti merasa pasti traumanya sampai sekarang pasti masih keinget ya. Iya. Ya udahlah, nanti aku ajak main biar dia nggak biar kamu nggak begitu traumanya, biar hilang pelan-pelan. Aku nanti Teteh ajak main ya ke tempat permainan. Nah, waktu pas waktu pas Teteh hilang, Bapak tuh lagi ngapain tuh, Pak? Pas di kampung ya? Bapak pas di kampung, Bapak pulang dari pekerjaan di sawah, habis ngasih kopi kan, orang yang kerja langsung Bapak waktu sholat duhur jam 12 langsung Bapak
sholat duhur langsung ngaji, udah ngaji biasa bapak sok gini. Oh nyantai dulu. Baru gitu setengah 2 bapak keluar. Keluar itu bapak duduk di teras masjid. Oh di teras masjid bapak duduk. Ke arah utara bapak. Sedang gitu ada gluduk. Ya tuh kayak bom gitu. Gitu. Jadi bangunan terus saking paniknya bangunan sampai getarannya itu gede getaran gempanya gede banget. Jadi bapak mah di Cianjur baru ini ada gempa, musibah gempa gitu, semodel gaya gitu. Gedenya gede banget gitu. Karena kan sebelumnya tehnya Pak memang suka ada gempa tapi kecil-kecil aja Kecil, ya Pak ya kayak langsung bapak biasa. berteriakan la ilaha illallah itu teman-teman di tetangga gitunya semua warga pada keluar ngikutin dia zikir terus pada teriak dikir Allahu Akbar ini apa nih gitu. Tuh langsung itu retak-retak berarti ini gempa gitu. Jadi enggak keingat sebelumnya, enggak keingat anak. Itu si ibu katanya, "Pak, gimana? Itu anak yang sepaling botot itu kan di Cianjur. Coba di kontak langsung ada yang bapak santai dulu ya karena di rumah cuma retak kan. Retak. Jadi bapak mah gini. Jadi ngehubunginnya kan yang mengurus teteng ini. Jadi ya namanya Mang Padan begana terus di telepon tapi dia enggak diangkat-angkat karena dia banyak apa itu mundar-mandir ke situ berarti panik gitu ngurusin santri juga gitu. Sama nggak ada jaringan pada waktu itu jadi aku tuh ada ngubungin bapak juga ya Pak tapi kayak keputus gitu nggak ada jaringan sama sekali jadi wah itu sampai malam aku nggak bisa ngubungin bapak tuh. Terus bapak nunggu sampai jam 4 bapak sholat asar jam 4 bapak berangkat naik motor gitu buat ngejemput dia gitu. Maka dia pasti paniknya sampai setengah 2 di bapak berangkat jam 4 itu berapa jam langsung setengah bapak di jalan kejadian kan setengah 2 kejadian bapak berangkat jam 4 setengah 2 berarti 2 jam tuh udah kejadian terus bapak datang ke situ jam 7 sampai jam 7 ke Ponpes. Nah kejadian Pak tuh sebelum nyampe Ponpes dia udah lihat tetangga-tetangganya apa gimana? Gimana pokoknya bangsa itu apa jadi akses jalan itu sampai apa kalau bahasa Cianjur mah sempit gitu. Sempitnya karena kan pada roboh kayak itu puing-puing bangunan. Puing-puing bangunan seperti hebal seperti besi terus itu nanti batako gitu banyak di jalan gitu. Maka yang paniknya itu bapak mau masuk yang itu mau keluar itu bawa anaknya sampai itu pas pisan tetangga Ponpes itu bapak baru mau masuk itu ke Ponpes itu ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah gimana anak bapak langsung ada yang meninggal tapi bukan santri itu mah tetangga Ponpesnya itu ketimpa dari atas gitu. Jadi bapak mau panik dong ya belum ketemu langsung dia kan udah ada yang berdarah kan lumuran darah gitu keluar darah bandik digendong gini langsung kan nenggak gitu darah terus-terusan bapak kan panik gimana ya Allah Allahu Akbar moga diselamatkan anak bapak gitu. Ada yang tuh sampai Ponpes bapak naik ke atas di atas ke bawah terus nyari dia gitu. Tapi itu keadaan Pak kacau banget nggak sih Pak? Kacau banyak gitu, banyak ya. Santri-santri itu udah pada kumpul di lapangan, itu semua santriwati itu, pokoknya campur aja gitu. Yang udah ada yang dibawa yang belum, yang nangis gitu. Bapak terus nanya kemana anak bapak itu udah ketemu belum? Tapi listrik itu padam atau enggak Pak pas bapak masuk? Enggak ada, langsung. Iya susah nyarinya padam Cep. Makanya gitu. Nah pas kan itu pas Cep masuk ke lapangan tuh,
Itu keadaan seperti apa, campur apa gimana tuh Cep? Kan jadi kan biasanya kalau di pondok pesantren tuh cowok sama cewek kan dipisah. Nah itu Iya, gimana? pertama kan aku masuk ke lapangan, pas di lapangan aku teh udah lihat apa gedung-gedung tuh udah pada roboh tuh, cowok-cowok tuh udah pada lihat semua. Terus di situ tuh ada pak ustadznya, terus sambil nangis-nangis sambil teriak suruh keluar pindah ke lapangan cewek. Di situ lapangan sebelahnya. Pas aku udah lihat tuh cewek-cewek tuh udah pada nangis. Dipeluk sama kamu enggak? Enggak lah. Oh ya kirain coba tuh kan itu mah keadaannya lagi nih, kayak kamu sabar ya gitu, nggak ada. Enggak lah. Santri yang lain nggak ada yang nenangin cewek kayak gitu? Enggak ada. Oh nggak ada, takut sama Pak Kalau Ustadz kalau ya? ketahuan sama ustadznya tuh dihukum. Oh gitu. Heeh. Berarti dipindahin lah ke lapangan yang cewek, ngumpul di sana. Ngumpul di sana terus Kan kan abis di lapangan tuh katanya ada gempa susulan apa gimana? iya, terus aku teh kan diam, terus ada teman deket aku terus nangis-nangis, terus saya aku teh nenangin dia, saya teh sabar. Cewek cowok? Cowok lah. Oh cowok. Terus ada gempa susulan. Iya, aku tuh kan duduk terus Sampai sekarang masih ada diambilin air sama pak ustadznya, suruh tenangin diri dulu. Pas udah duduk nggak lama sih 5 menitan, tuh ada gempa susulan lagi, ngegetar lagi, terus di situ pada panik semua, terus dipindahin, disuruh ke kebun. Oh di kebun? Iya. Di kebun banyak itu dong. Apa? Digigit-gigitin serangga enggak? Enggak. Oh jadi semuanya dipindahin ke kebun kan? Iya, itu suruh ribuan. lari semua. Kebun orang rusak dong. Iya, enggak Mau apa-apa nggak mau sih. ya? Iya, mau nggak mau. Berarti si santriwati, santri cowok dipindahin ke kebun Iya, semua. pas mau lari ke kebun itu kan cewek-cewek itu kan larinya tuh kan lemah. Mm. Terus dia pada megang cowok. Iya, megang tangannya. Kamu dipegang sama siapa? Enggak, aku paling depan, aku gak mau. Oh, kirain kamu dipegang juga. Enggak. Lah kasihan. Oh berarti sampai jam 7 itu nunggu di sawah. Iya, terus pas udah nggak lama, Di sawah ada gempa susulan apa enggak? Di sawah? banyak banget. Kenapa bisa banyak kayak Itu gitu? 8 gempanya? kali ada lagi. Aduh, udah kacau banget. Pas ada lagi pada teriak lagi dong. Dia teriak lagi. Terus di situ tuh udah panik di pikiran aku tuh pasti bapak tuh gak bakal longsor, karena udah malam juga. Pasti aku gak bakal dijenguk. Nggak akan dijemput. Dijemput. Tapi mikir nggak sih, aduh si teteh, si bapak gimana ya? Soalnya kan Iya, mikir kayak pesantren gitu kamu terus. juga udah rusak kan, hancur. Kamu mikir nggak, aduh bapak jangan-jangan rumah aku itu nggak? Iya, mikir kayak gitu. Oh mikirnya gimana? Kamu mikirnya gimana tuh pas itu? Aduh, bapak ini bakal gimana, ini gempanya gede banget lagi. Takut juga kan. Terus di situ aduh, pikiran aku tuh udah mau kabur sebenarnya. Terus diajak juga sama kelas 3, cina, ayo kabur ya Teng, cina kabur. Cuman aku takut kan, takut bapak juga kesini. Kayak setengah-setengah ya, takut bapak ke situ atau takut si Aku rumah tuh juga udah rusak, ke gitu. depan ke Gerbang. depan kampungnya, udah mau kabur di situ tuh. Cuman dijagain. Oh ada yang jagain nggak boleh keluar Gak boleh. ponpes. Tapi pas itu punya uang buat naik angkot atau naik. Iya, punya 50.000 doang. Oh punya 50.000 aja buat kabur. Tapi akhirnya tuh tidak boleh keluar ponpes. Terus ketemu sama bapak gimana, coba reaksi Cecep gimana? Wah, itu seneng banget. Pokoknya gini, Pak Haji udah ketemu itu anak bapak belum? Terus bapak dibilang, Cecep ayo pulang, Cecep ayo pulang. Itu di belakang, Pak ini Pak gitu. Langsung dia dipeluk sama di bapak, langsung dipegang, digendong, langsung ditaikin kan motor, dia lemas. Lemas sampai Insya Allah anak bapak, apa kamu yang luka? Apa ya kamu yang itu sakit? Enggak Pak, cuman lemas dia. Oh lemas, kalian masih shock kali kan, terus kan lari-lari juga ya Cep ya, lari-lari. Tapi Betul. bapak pas lihat santri kayak gitu Pak kan pakai bajunya sama, jadi Sama, makanya terlihat- gitu bapak. terlihat semuanya sama ya Pak ya. Sama Pak, kan santrinya ribuan dong. Bukan Jadi bukan santri bingung ya sedikit, bukan nyarinya, di situ. lumayan lama. Makanya kan itu teh satu santri dipegang, yang megang teh 30 atau seberapa? Enggak, satu kobong itu 30. 30, satu gabung 30, yang megangnya satu. Oh jadi kayak Iya, kepalanya saking satu. banyak-banyaknya gitu kan, 5.000 santri dong. Nah Cep, ada nggak sih teman-teman Cecep yang meninggal gitu? Nggak ada, adanya itu ibunya. Terus cuman sih korbannya itu cuman luka-luka doang. Luka-luka. Coba ceritain yang ibunya meninggal tuh seperti apa? Nggak, dia pas ngabarin itu kemarin sih. Kemarin Katanya ada ngabarin. yang meninggal.
Terus itu teman sekobong itu yang meninggal. Oh, kayak teman satu kamar Cecep, terus ibunya meninggal. Terus rumahnya hancur dong. Kalau iya sih rumahnya hancur soalnya ketimbun itu. Kasihan ya. Banyak sih ada 10 orangan kalau rumahnya yang udah hancur banget di Kobong. Yang satu kamar sama kamu. Berarti banyak ya kalau 10 rumah dari 30 orang mah banyak banget. Soalnya kan rata-rata rumahnya di Cianjur semua, di Cianjur yang pusatnya itu. Buat temen-temennya Cecep turut berduka cita ya. Buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga yang luka-luka cepet sembuh. Dan mungkin kayak kemarin tuh kita kan pada ke Cianjur juga ya. Jadi kayak kita tuh kayak nganterin kayak sembako gitu, dan kata si ibu-ibunya itu kalau malam-malam tuh ada itu tetap ada gempa susulan jam 2 malam, jam 3 malam gitu ya. Iya. Nah kan kalau kita kan sebagai korban yang langsung terdampak kan, jadi aku tuh nggak tahu sebenarnya tuh kok si awal mulanya tuh dari mana. Yang kita tahu tuh ada ya di Cianjur kotanya ya, Cianjur kotanya yang benar-benar hancur banget kayak gitu. Nah kalau yang dari Pangandaran dari mana-mana kita belum update juga sih, belum tahu. Pokoknya yang rusak mah Kecamatan Cugenang. Iya, itu Cianjur kota Cianjur, kan udah Cianjur masuk ke kota. kotanya itu. Hancur itu. Semua ambles. Ada longsoran juga. Jadi aku tuh sempet kayak mau nyusul dia ke puncak waktu pas nggak ada kabar itu, kan naik mobil nyusul ke puncak tapi nggak bisa jalan. Sama jalannya juga longsor. Pokoknya ada orang relawan aja malam itu nggak bisa terjun langsung kayak gitu. Jadi susah, kayaknya kita pada balik lagi akhirnya. Dan malam itu tuh pas malam kejadian itu kondisinya tuh bener-bener kita itu mau nolong nggak bisa, mau kesana nggak bisa, pokoknya jalan akses ketutup, macet, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalau memang kesana juga kan banyak keruntuhan, jadi nggak aman lah buat malam itu. Jadi waktu itu adik aku sama bapak aku tuh dibawa ke rumah ya, jadi dibawa ke rumah ke kampung. Aku balik lagi ke Jakarta, nah baru besoknya ngeboyong keluarga ke Jakarta semua, kayak gitu kondisinya. Dan pas aku bawa orang tua aku ke Jakarta pun di sana tuh masih ada gempa-gempa susulan sampai saat ini kayak gitu. Nah bangunan ini bangunan kemarin kan bangunan pondok pesantren. Jadi aku ada cerita sedih banget dari gurunya Teteng. Jadi dia tuh ngebangun pondok pesantren itu 10 tahun. Kata dia tuh, Dinar, Bapak ngebangun pondok pesantren ini 10 tahun. Bisa rusak cuman dengan 11 detik aja. Yang goyangan gede, yang kedua itu kan gede banget, langsung hancur dengan 11 detik aja. Dan sekarang tuh dia tuh kayak butuh kayak 2 bulan buat ngebenerin. Dan ini tuh kayak kita juga masih cari donasi gitu, karena itu pondok itu kan gede, jadi tuh kayak harus ngebangunnya tuh miliaran kan. Kayak Dinar bantuin bapak ya, wah pak, kalau miliaran Dinar juga pusing, paling kita bantu dikit-dikit aja gitu. Emang kasihan juga sih Pak Ustadz, jadi bener-bener si pondoknya hancur, si kelasnya hancur, jadi harus dibangun ulang itu gitu ya Cep ya. Berarti Cep sebenarnya sedih tapi seneng bisa libur kan? Iya sih. Iya, dia kan nggak libur-libur. Jadi di pondok pesantren tuh nggak boleh bawa HP ya? Iya. Nggak boleh bawa HP, susah komunikasi tentunya. Cuman kan ya gimana sih, antara sedih atau senang. Dia liburannya kan jadinya karena pondok pesantrennya rusak, sedih juga ya sama temen-temennya yang luka, yang temen-temennya yang kehilangan kayak gitu. Ya pokoknya mungkin nanti kalau kita ada rezeki lagi nanti kita kesana lagi ya kayak gitu, karena korban yang terdampak tuh masih banyak. Dan aku tuh sedih banget kemarin, kan aku masuk ke itu ada tenda kan, jadi mereka tuh belum, ya bingung ya mau masuk ke rumah aja, rumahnya tuh retak gitu, jadi takutnya kalau tidur kan takut ada gempa susulan tuh belum dibenerin bangunannya, bisa takutnya kejatuhan lagi. Jadi di sana tuh tenda, terus aku masukkan ke dalam, itu lagi siang hari, panas banget tahu nggak. Kayaknya sih mungkin nanti ada relawan atau apa kesana tuh bawa kipas angin, kalau menurut aku kipas angin atau apa kayak yang buat pendingin. Itu panas banget, terus banyak anak bayi gitu di kayak pada tidur di tenda-tendanya, itu keadaannya panas banget. Dan kalau malam dingin banget, jadi kasihan banget sebenarnya ya kan. Kemarin masuk kan ke dalam tendanya, kasihan gitu. Semoga nanti mungkin ada yang tergerak hatinya atau yang punya rezeki berlebih, mungkin nanti
aku sih rekomendasiin bawa kipas angin, jadi nggak kepanasan di sana. Sama mungkin makanan-makanan yang ada proteinnya kayak susu, minuman kayak gitu. Kalau kayak mie banyak banget di sana, banyak banget mungkin makanan-makanan yang ada gizinya gitu loh bawanya, kayak gitu. Nah, teman-teman Teteng di pondok gimana kabarnya? Apakah sudah pada pulang semua atau belum, Cep? Kalau sekarang kelas 1 udah pulang semua. Kelas 1 udah pulang semua. Cuman kakak kelas tuh ada yang masih belum pulang. Yang gede-gede ya kemarin masih ada ya. Berarti belum pulang semua, masih ada yang mondok di sana. Iya. Karena kemarin tuh tendanya gede banget, itu bisa ya muat banyak orang gitu. Jadi terus aku lihat kasihan kan, kayak apa ya namanya itu, barang-barang santri itu pada tergeletak di mana aja. Terus si airnya belum bersih juga kayak gitu-gitu, karena butuh proses itu masih lama lah, 2 bulanan beneran itu buat bangun lagi, buat ngebersihin tuh itu butuh lama kayak gitu. Makanya airnya kotornya. Masih airnya masih kotor, masih harus gotong royong kayak gitu ya. Kotor mungkin bau. Kemarin. Iya, makanya harus saling gotong royong biar cepet mah gitu kan. Kalau pemerintahan sendiri kan aku lihat udah terjun semaksimal mungkin. Cuman kalau orang sananya atau punya, mungkin ada yang di Jakarta, ada yang di mana yang nggak terdampak, mungkin punya rezeki berlebih sih sebenarnya terjun langsung. Jadi kena langsung ke sasarannya. Jadi biar cepet menanggulanginya gitu kan. Tapi aku lihat di media ada beberapa yang belum ketemu juga ya Pak ya, reruntuhan ya, di reruntuhan masih dicari itu. Masih dicari, ini nggak tahu banyak gimana korban ya. belum ketemu, masih dicari. Masih dicari. Pakai anjing pelacak. Anjing pelacak. Hal ini jadi trauma sendiri nggak buat Cecep? Trauma banget sampai sekarang. Masih kepikiran sih sampai sekarang juga. Masih kepikiran kayak aduh gimana ya kalau aku gini gitu. Takut kalau datang lagi tuh takut. Takut kayak punya gambaran yang kemarin ya. Hal buruk apa yang Cecep pikirin kalau misalkan kemarin tuh, hal paling buruk apa, hal terjadi pada diri sendiri apa sama orang tua atau sama kakak gitu? Orang tua sama kakak. Kepikiran? Iya kepikiran. Takutnya itu kan roboh juga kan rumahnya kan, takut juga sih. Kayak kamu pusing, galau gitu ya? Iya. Bingung. Kayak teman-teman luka juga bingung mau nolong apa enggak? Iya. Kamu juga takut sendiri sebenarnya. Ya dia banyak pikiran lah kayak gitu. Nah, Bapak sendiri selanjutnya gimana untuk sekolah Cecep? Apakah masih mau di pondok pesantren itu apa dipindahin ke Jakarta sama Teteh aja? Bapak itu pasti mikir dulu gimana misalkan enak. Kalau misalkan ke Jakarta Bapak jauh nengoknya. Kalau misalkan di Cianjur ya memang Bapak deket gitu, dekatnya paling 2 jam nyampe gitu. Tapi Bapak teh sebetulnya terus berpikir sampai sekarang ini, karena anak Bapak mau dilanjutin di situ atau enggak gitu. Terus kalau dilanjutin takut ada kejadian lagi, jadi Bapak teh terus gitu mikir. Belum tercapai kepikiran itu gitu. Kayak masih dibolak-balik ya Pak. Dibolak-balik. Kayak bagaimana nanti aja kalau gitu. dipindahin udah nanggung. Ya. Dia kan belum punya ijazah di situ. Harusnya kan punya ijazah udah 3 tahun baru. Iya, kelar SMP. Kan itu setara SMP kan Pak, kalau kelar 3 tahun setara SMP. Nah gitu Cep. Jadi ini buat adik-adik mungkin harus apa ya namanya tuh, kita tuh harus diedukasi tentang gempa juga. Misalkan kalau ada gempa-gempa itu, ya itu harus minimal kita tuh sembunyi di bawah meja kayak gini Cep. Kayak Cecep tuh kayak sembunyi di bawah meja. Jadi kalau udah reda tuh lari ke lapangan kayak gitu. Jadi aku tuh sempet kayak deg-degan tuh. Ya aku tuh nggak ngasih tahu adik aku kalau gempa itu sembunyi di bawah meja kayak gitu. Nah kalau adik aku yang kedua kan dia mah sekolahnya di Jepang. Nah kalau dia tuh di Jepang kan sering gempa. Nah kalau dia tuh udah diedukasi, kayak dikasih tahu kalau nanti gempa kamu masuk di kolong bangku. Kalau dia kan kecil banget, dan aku tuh nggak kepikiran Cianjur tuh bakal gempa gede kayak gitu. Jadi adik aku tuh nggak dikasih tahu, makanya kan dia pas gempa lari keluar. Kalau lari keluar kan resikonya tuh ada itu kan, kayak kemarin tuh robohan gitu kan, ketimpa. Nah kalau cara instannya biar cepet tuh masuk dulu ke kolong. Nah kalau udah gempanya reda cepet lari ke lapangan gitu ya, lain kali ya
kayak gitu. Jadi kan kalau nggak diingetin kayak gitu, namanya anak kecil takutnya tiba-tiba lari ininya pada jatuh-jatuh kan, si atap kan serem juga gitu. Pokoknya ya gini aja sih buat korban gempa di sana, dari aku, dari bapak dan dari keluarga. Semoga dikasih ketabahan, semoga kita dikasih rejeki yang berlebih, dan semoga semua bergotong royong gitu loh biar cepat selesai, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin. Amin ya Pak ya. Ya. Pokoknya buat Bapak kita kalau ibarat kata kita tuh harus kita mulai start lagi dari awal, kita karena trauma kan pasti masih ada lah, baru semingguan ya Pak. Seminggu apa belum ya Pak? Seminggu ya? Baru seminggu. Ya baru seminggu. Traumanya kan masih ada, masih nempel ya. Aku buat menanggulangi semuanya itu ya mau ngajak Bapak, Teteng, aku ajak liburan kayak gitu. Baiklah buat Opera Squad, makasih banyak nih udah dengerin cerita keluarga kita kayak gitu. Pokoknya ya seperti itulah kondisi Cianjur saat ini. Ya semoga buat kalian mungkin yang ada rezeki berlebih bisa membantu warga Cianjur yang di sana, atau mungkin bisa terjun langsung ke sana kayak gitu-gitu sih. Pokoknya semangat buat warga Cianjur. Pokoknya I love you.